Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur ya. Karena jika kita bersyukur maka insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Waalaikumsalam Kak Prapti. Perkenalkan, saya Coach Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya di dalam forum Terapi Langit. Insya Allah di forum ini kita akan bersama-sama memohon pertolongan Allah ya atas segala permasalahan yang kita hadapi. Ini ya teman-teman, barangkali ada di antara teman-teman yang punya masalah ribut dengan pasangan, punya anak berkebutuhan khusus ya, punya anak berkebutuhan khusus, kemudian terkena sihir penutup rizki, kemudian sudah lama menderita sakit tertentu, baik teman-teman atau mungkin orang tuanya ya, atau pasangannya, terus kemudian yang sedang mencari jodoh, tapi belum kunjung hadir juga ya, dan lain sebagainya. Maka insya Allah di sini kita akan menggunakan metode terapi langit yang bukan hanya membacakan ayat Al-Quran sebetulnya ya, tetapi metode yang kita gunakan ini ada 7 metode yang semuanya itu insya Allah bisa teman-teman akses melalui grup WhatsApp ya. Jadi bukan hanya melalui live streaming aja. Pada intinya kita akan menggunakan pertolongan Allah untuk menarik keajaiban rezeki, untuk mengubah nasib teman-teman. Siapa di sini teman-teman yang merasa nasibnya selalu nggak beruntung, selalu sial, terus kemudian mengalami banyak sekali ujian, cobaan yang nggak kunjung berhenti ya. Teman-teman boleh komentar. Saya akan share pada kesempatan malam hari ini bagaimana caranya agar mengubah nasib ya. Bagaimana caranya agar kita selalu bernasib baik. Ya, kalaupun nggak baik sedikit ya, itu insya Allah sebagai bumbu kehidupan. Kak Faizah, yang dirasakan apa? Terus kemudian yang terkait dengan nasib yang dialami seperti apa? Apakah dari sisi rezeki atau dari sisi keluarga? Yuk teman-teman komentar ya, biar saya bisa tahu masalah teman-teman. Dan kita malam ini akan bareng-bareng minta tolong kepada Allah gimana cara mengubah nasib kita. Ya. Silakan teman-teman komentar biar saya tahu permasalahan yang paling banyak teman-teman alami. Waalaikumsalam Kak Santri. Alhamdulillah. Teman-teman selamat datang di forum Terapi Langit. Kak Dwi Transtia. Oke. Nikah 10 tahun. Ya, kebetulan saya punya komunitasnya ya. Jadi komunitasnya adalah garis 2 dengan doa. Insya Allah nanti di akhir sesi 21.30 kita informasikan semua kelas terapi kita. Jadi ada kelas terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada terapi program hamil, ada terapi jodoh. Nah, ini kesemuanya bisa jadi ya, ada intervensi gangguan gaib, penyakit ain, gangguan jin, sihir, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga membuka kelas bisnis bagi teman-teman yang ingin membangun aset dunia akhirat ya.
Terus kemudian kita juga membuka kelas TikTok affiliate. Nah, semuanya itu insya Allah sangat terjangkau teman-teman. Untuk infaknya hanya 37.000 saja. Naik gunung. Kenapa ini naik gunung? Sebentar. Jadi gimana? Cuma hampir aja kan? Kak Mil nggak berhubungan sama keluarga. Kenapa? Jadi masalah sama keluarga. Sebentar ya, ini saya urutkan pertanyaan satu-satu. Oke, yang saya urutkan dari Kak Dwi Transtia untuk masalah program hamil. Perlu dicek dulu diagnosa medis seperti apa. Kalau misalkan dokter menyatakan sehat, subur, ya Kak Dwi dan pasangan, maka ini perlu dicurigai. Perlu dicurigai, tapi tidak selamanya gangguan gaib ya. Bisa jadi memang Allah itu menunda Kak Dwi ini untuk mendapatkan keturunan. Allah yang tahu rahasianya ya. Kenapa? Nah, itu yang kemudian nantinya kita akan pelajari, dalami, kita akan kenali ya. Kenapa Allah sampai menguji kita? Gitu. Kalau memang kita tujuannya adalah untuk ibadah ya, kita selalu meniatkan setiap langkah kehidupan kita untuk ibadah. Terus kemudian ternyata tidak setiap doa yang kita panjatkan itu ternyata belum dikabulkan oleh Allah, maka insya Allah ya. Jadi nanti di grup ini saya sampaikan kita harus punya sifat roja dan khauf teman-teman. Roja ini ya, ini berharap bahwa ketika Allah menguji kita, mudah-mudahan ini merupakan bentuk cintanya Allah. Misalkan belum dikasih keturunan ya, atau mungkin belum dikasih pekerjaan, atau mungkin belum dikasih jodoh. Ini jadi konteks saya bicaranya secara umum. Kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ujian ini sebagai bentuk rasa cintamu ya Allah kepada hamba. Nah, ibaratkan kalau ada pengamen gitu ya, pengamen lusuh, terus kemudian tampangnya sangar, mengerikan, terus kemudian membawakan lagu penuh maksiat, kemudian compang-camping, kita kan serem tuh. Terus gimana? Ya, seringkali kita kan langsung ngasih. Biar apa? Biar pengamennya pergi. Nah, bisa jadi ya, kita doanya belum dikabulkan, kita mikirnya positif, kayak konsep pengamen tadi. Kalau kita kedatangan pengamen yang rapi ya, terus kemudian yang dibawakan adalah salawatan misalkan ya, kita kan biasanya nunggu sampai selesai karena enak didengar ya, merdu, baru kemudian kita kasih. Nah, kita mikirnya begitu teman-teman, pendekatannya ya, bukan berarti kita menyamakan ini dengan konsep Allah, enggak, hanya pendekatan saja, agar kita bisa mikir positif. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kangen doa-doaku ya Allah, Engkau masih rindu tangisanku ya Allah, Engkau suka dengan setiap doa yang kupanjatkan, sehingga Allah menunda pengabulan doa kita. Gimana teman-teman? Bisa nggak dikondisikan cara berpikir kita seperti itu? Sehingga nggak ada celah, kesempatan bagi pikiran kita untuk berpikir negatif terhadap Allah. Ya kan? Karena kita tadi ya, roja, berharap bahwa ya, ujian yang Allah timpakan kepada kita ini merupakan bentuk cintanya Allah. Begitu. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, harus diiringi, diimbangi dengan sifat khauf, khawatir. Jangan-jangan ya Allah, yang Engkau timpakan ini bentuk murkamu, bentuk hukuman atas apa yang pernah kulakukan di masa lalu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi imbang nih antara roja dan khauf. Nah, materi ini insya Allah akan terus kita ulang-ulang, karena banyak teman-teman yang kemudian dalam tanda kutip tidak senantiasa menyimak forum ini. Ya, nanti banyak teman-teman kita yang belum nyimak tentang materi ini. Ini penting banget teman-teman ya. Dibahas di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Nah, di situ beliau menjabarkan konsep ya tentang roja dan khauf. Nah, maka teman-teman, ini cocok sekali ya untuk semuanya yang mengalami berbagai macam ujian Allah. Nah, nanti di dalam grup terapi kita akan praktek itu. Bagaimana agar kita bisa sedikit memahami konsep kehidupan, ya, sehingga yang ada di dalam pikiran kita itu cuma positif. Nah, itulah teman-teman, cara kita mengubah nasib itu seperti itu. Caranya adalah dengan mengkondisikan pikiran, positive thinking, mengkondisikan perasaan, positive feeling,
ya, dan kemudian mengkondisikan action kita. Jadi ada 3 yang perlu kita kondisikan ya. Ada 3 yang perlu kita kondisikan. Biasanya materi ini saya sampaikan di seminar saya, ya. Yang saya sampaikan di seminar saya berbayar jutaan. Nah, ini saya share di sini untuk teman-teman. Bagaimana caranya agar kita bisa berubah nasibnya? Karena nasib ini kan takdir sebetulnya ya. Nah, takdir itu tidak selamanya mutlak. Ada takdir mubrom ya, ada takdir mu'alak gitu teman-teman. Jadi ada takdir mubrom yang kemudian sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi kita harus ingat bahwa ada takdir mu'alak yang bisa kita kondisikan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan semua itu tadi ya. Jadi rizki, ada yang mengatakan rizki sudah ditakar, betul. Nah, ini panjang lagi nih teman-teman. Kapan-kapan ya, saya sampaikan tentang konsep apakah rizki sudah ditakar. Kalau gitu ngapain ada ikhtiar? Nah, ini kapan-kapan kita sampaikan lagi ya. Nah, sekarang kita fokus kepada ini dulu, mengubah perasaan kita. Jadi pikiran dulu. Saya sambil ngecek pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita kondisikan pikiran dulu dengan tadi ya, berpikir positif bahwa mudah-mudahan Allah cinta kepada kita. Nah, setelah itu, jadi gini, kadang pikiran dan perasaan itu nggak sinkron teman-teman. Ya, kadang pikiran dan perasaan itu nggak sinkron. Maka dua-duanya ini harus positif. Pikiran itu harus positif, perasaan itu harus positif. Ada ya orang yang pikirannya positif, tapi perasaannya nggak positif. Ada nggak kira-kira? Misalkan contoh nih, terkait dengan rizki ya. Saya kasih contoh rizki itu macam-macam. Silakan teman-teman terapkan untuk masalah masing-masing. Ada rizki berupa anak, ada rizki berupa pasangan, ada rizki berupa harta. Silakan ya, ini materi ini diterapkan untuk masalah teman-teman masing-masing. Misalkan contoh kita akan mengkondisikan pikiran positif. Anak misalkan. Promil tadi ya, bahas promil, program hamil. Saya berpikir positif, ya Allah, saya yakin tahun ini Engkau akan memberikan keturunan. Ini yang soal anak. Terus kemudian soal jodoh, ada yang berpikir gini, ada nggak yang belum nikah, pingin nikah, tapi belum dapat pasangan? Ada nggak? Kalau ada, seringnya mikir positif kan? Saya yakin, tahun ini saya akan mendapatkan jodoh. Terus soal harta, yang belum kerja, berpikir, saya yakin tahun ini atau bulan ini akan mendapatkan pekerjaan, atau bisnis saya akan mulai ngomset, meningkat omsetnya. Ini pikiran. Tapi seringkali perasaan itu nggak bisa diatur, teman-teman. Seringkali perasaan itu nggak bisa bohong. Ada saja deg-degan, ya. Terus kemudian pikirannya sudah positif, tapi perasaannya itu nggak enak gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin bisa hamil deh. Kayaknya nggak mungkin bisa dapat pekerjaan deh. Itu perasaan. Walaupun pikiran kita sudah kita kondisikan. Nah, ini makanya nasib kita belum berubah, teman-teman. Ya, nasib kita belum berubah karena apa? Tidak sinkron antara pikiran dan perasaan. Makanya dua-duanya penting ya. Positive thinking dan positive feeling. Nah, insya Allah nanti kita akan hancurkan perasaan negatif dan pikiran negatif dengan terapi Al-Quran. Nah, ini yang kemudian kita katakan ya, mengubah nasib itu dengan mengkondisikan pikiran dulu menjadi positif dan ya perasaan menjadi positif. Ini harus sinkron dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya sudah positif, actionnya pasti positif, teman-teman. Actionnya itu pasti positif. Kalau pikirannya sudah positif, perasaannya positif, actionnya itu pasti positif. Kenapa bisa? Karena begini. Ini alurnya begini ya, teman-teman ya. Pikiran ya, ini akan terhubung dengan perasaan dan itu nanti akan menciptakan sikap. Sikap akan jadi tindakan, tindakan akan jadi nasib. Nah, secara singkat begitu. Jadi, pikiran terhubung dengan perasaan, ini akan jadi sebuah sikap, sikap akan jadi sebuah tindakan, tindakan akan jadi sebuah nasib. Contoh, misalkan begini ya. Betapa ada hubungannya antara pikiran, perasaan itu dengan nasib. Contoh misalkan orang atlet lompat jauh. Atlet lompat jauh ya.
Kan mereka lari kan, larinya itu dengan keyakinan nggak? Dengan keyakinan. Larinya sekencang mungkin, ya, dengan keyakinan penuh. Lalu kemudian di batas lompatan itu, dia kan pasti mengerahkan seluruh kekuatannya, gitu. Nah, maka kemudian bisa menghasilkan lompatan yang maksimal. Tapi bedanya kalau orang dari awal sudah ragu-ragu, ini bisa jauh nggak, bisa jauh nggak? Biasanya larinya itu, ya, step-stepnya itu akan ragu-ragu. Sehingga akhirnya sudahlah titik napaknya gitu ya. Titik tumpuannya keliru ya. Harusnya misalkan contohnya dia kaki terkuat tumpuannya misalkan kaki kiri. Ya. Dulu ketika saya olahraga itu, tumpuan kaki terkuat saya itu kaki kiri. Tapi ketika saya ragu-ragu, ini jangan-jangan pas nginjak tumpuannya itu jangan-jangan kaki kanan. Karena ragu-ragu beneran kaki kanan sehingga lompatannya nggak jauh begitu loh. Nah, teman-teman, maka sama ya, pikiran itu akan menentukan tindakan, tindakan akan jadi sebuah nasib. Nah, begitulah polanya. Sama ketika teman-teman mengerjakan apapun ya, karya apapun, terus kemudian ikut perlombaan apapun, ketika ya melakukan aktivitas, kalau didasari dengan keyakinan, walaupun belum tentu berhasil ya, kalau didasari dengan sebuah keyakinan, itu biasanya kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi daripada orang yang dari awal itu ragu begitu. Tapi ingat, nanti kita nyambung teman-teman ke materi yang lebih rumit lagi. Ini ada materi lain yang perlu saya sampaikan, tapi ini masih ada hubungan, tapi terlalu panjang untuk dibahas. Begini nih, saya kasih teman-teman sebuah clue ya. Biar teman-teman makin bingung. Gini, kenapa orang kalau terlalu yakin malah gagal? Siapa yang ngalami? Kalau terlalu yakin malah gagal, kalau biasa-biasa saja malah berhasil. Yuk, komentar. Siapa yang pernah mengalami ini? Misalkan bangun usaha, ya biasa-biasa aja lah. Tahu-tahu ada hasil. Ya kan? Tapi kalau pas kita yakin banget, saya yakin banget nih akan jadi nih. Misalnya kita, kalau yang jomblo itu ya, saya yakin banget lamarannya akan diterima tuh. Ternyata ditolak. Pas yakin banget, malah gagal. Kalau pas biasa-biasa saja malah berhasil. Nah, ini ada hubungannya dengan menuhankan keyakinan. Makanya kan sebetulnya kesyirikan itu tipis ya. Khususnya syirkul azghar. Syirkul azghar ini tipis. Jadi bukan hanya pada konteks riya, sholat karena mengharap penilaian orang, puasa agar dikatakan ahli puasa, sedekah agar dikatakan ahli sedekah. Tidak, konsepnya itu luas sebetulnya. Ya, bahkan mengatakan begini, untung ada kamu. Ini hati-hati teman-teman ya. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu aku celaka tuh. Ini bisa dikatakan kesyirikan. Ya, menuhankan seseorang. Yang terbaik gimana? Alhamdulillah Allah menolongku melalui perantara kamu. Nah, teman-teman ya, hati-hati ya. Kadang kata-kata kita, tindakan kita, itu kita sadari ataupun tidak kita sadari, ini mengarah kepada perbuatan yang mengundang murka Allah. Ya, kalaupun kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Nah, termasuk ketika kita menuhankan, mengandalkan 100% kemampuan pikiran kita, mengandalkan 100% skill kita, ya, kemampuan kita di dalam memimpin, kemampuan kita di dalam menjalankan bisnis, atau kita ahli di dalam bekerja, atau ahli di dalam apapun itu. Nah, ini ketika kita menuhankan itu bisa jadi memang Allah gagalkan. Tujuannya adalah biar kita mendekat kepada Allah, dan lagi-lagi ini sifat roja. Ya Allah, kenapa aku gagal ngelamar di sebuah perusahaan ini ya Allah? Padahal aku ahli di dalam mengerjakan pekerjaan yang dibuka lowongannya oleh perusahaan ini ya Allah. Ya, sengaja Allah gagalkan. Karena apa? Karena bisa jadi kita nanti akan sombong ya, kalau diterima di perusahaan itu. Pertama, wah ini karena kemampuanku nih, aku lolos interview nih, aku lolos ujian nih, sehingga aku bisa lolos di perusahaan itu. Terus kemudian ya, bisa jadi yang kedua, Allah punya rahasia. Karena bisa jadi ketika teman-teman diterima di perusahaan itu, ya akan dipersulit sholat misalkan, atau mungkin nanti ada transaksi riswah, ya, suap menyuap yang langsung atau tidak langsung kita terkena. Nah, maka berpikirlah positif. Oh, bisa jadi Allah menghindarkan aku dari keburukan-keburukan. Dan seterusnya dan seterusnya.
Yuk teman-teman, dari semua uraian itu, kira-kira bisa nggak teman-teman serap untuk diterapkan ke masalah masing-masing? Ya, jadi kita punya sifat, kita kondisikan agar punya sifat roja dan khauf, seperti itu. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Ini sebentar lagi ya, kita mulai jam 21.00. 21 WIB. Mana nih? Sebentar. Scrollnya cukup panjang. Oke. Kak Mil, masih ingat yang diceritakan keluarga yang berdoa ke gunung? Oh, oh iya. Itu gimana? Kalau misalkan boleh ya, ditentang itu boleh, walaupun itu perintah dari orang tua begitu ya. Kalau misalkan menjerumus ke arah kesyirikan, kemadzharatan, ini boleh, tetapi tetap dengan penolakan yang halus, ya, penolakan yang halus. Kalau misalkan kita diminta keluarga atau orang tua begitu ya, untuk melakukan sebuah perbuatan yang menyelisihi syariat, ini memang perlu ditolak, tetapi dengan penolakan yang halus, dan jadikan itu sebagai sebuah sarana untuk mengingatkan keluarga. Oke Kak Susmiani, masalah keluarga dan pasangan. Ya, semua yang punya masalah, ayo ngumpul. Jangan lupa siapkan air ya. Kita 10 menit lagi mulai teman-teman. Siapkan air, dan ini ya, ini silakan dibaca. Siapkan air, wudhu, duduk hadap kiblat. Siapkan kantong plastik atau wadah apapun. Kemudian singkirkan foto makhluk bernyawa ya. Kemudian patung, boneka, matikan musik. Buka pintu jendela sedikit aja, kemudian musnahkan jimat kalau ada. Waalaikumsalam Bu Uti dan Kak Retno Rahayu. Yang punya masalah keluarga, tadi ya, dari kisah yang sudah saya paparkan, silakan nanti bisa diterapkan. Jadi kuncinya mikir positif. Sesulit apapun ya, nggak bisa cara mengkondisikan pikiran biar positif gimana. Makanya saya sediakan grup. Biar teman-teman, kita semuanya ya, termasuk saya, itu bisa berlatih bareng. Karena berpikir positif ini memang harus dilatih. Ibaratkan ini kita itu pelan-pelan ya. Kalau orang olahraga, main barbel itu kan nggak kemudian langsung angkat beban ya. Itu nggak kemudian langsung 100 kilo. Ya pelan-pelan dulu ya, pakai dumbbell yang 5 kilo dulu, naik ke 10 kilo, naik ke 20 kilo, terus kemudian naik ke 50 kilo, baru kemudian angkat barbel yang ya lebih berat lagi 100 kilo. Nah, maka sama dengan cara berpikir. Melatih pikiran, melatih mental ini pelan-pelan. Sedikit-sedikit, ya bertahap, nanti insya Allah akan terbiasa. Melatih perasaan pun ada tekniknya. Gimana caranya agar perasaan kita selalu positif, begitu ya. Kak Kustan ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang penting gini, kalau misalkan jangan pernah memutuskan ya, kalau Kak Mil Brandos ini jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Yang penting kita sudah baik-baikin mereka, ya, kalau perlu kasih hadiah apa begitu, parcel misalkan, tidak perlu mahal, karena hadiah ini, kata Rasulullah, ini akan menumbuhkan rasa cinta, memberikan hadiah, terus kemudian kirim doa terbaik. Kalaupun yang mutusin mereka, ternyata mereka nggak mau berkomunikasi lagi dengan kita, itu sudah urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita tetap menyambung tali silaturahim. Begitu. Tetangga Kak Happiness, tetangga saya julitin keluarga saya. Amalan apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah, dibaik-baikin aja. Ya, baik-baikin, kirim doa cinta. Terus kemudian kasih hadiah. Gitu tadi ya. Kasih hadiah, kirim doa cinta. Ya Allah, semoga tetangga saya limpahkanlah. Jadi doanya gini teman-teman. Doa kepada orang-orang yang membenci kita. Doa kepada orang-orang yang nggak suka dengan kebahagiaan kita. Teman-teman silahkan komentar, ada nggak teman-teman ngerasa orang lain itu nggak suka ketika kita bahagia? Coba teman-teman, ada nggak kira-kira yang ngerasa seperti itu? Saya kok ngerasa ya orang lain itu ketika saya beli motor, ketika saya gajian, ketika saya beli mobil, punya rumah, kok ada orang yang nggak suka ya? Ada teman-teman? Yuk sambil siapkan air dulu ya. Bismillah.
Siapa yang mau doa untuk orang-orang yang nggak suka ketika kita bahagia? Yang mau doanya silakan ketik mau. Doanya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah rumit-rumit. Doanya yang siap nanti, karena bagi orang yang nggak ikhlas, bagi orang yang hatinya penuh dengki, doa ini berat untuk diucapkan. Tidak harus hafal ya, yang penting paham. Doanya gini, ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada dia, sebutkan namanya, misalkan namanya Bunga. Nah, ini hanya nama samaran ya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada Mbak Bunga yang dengan kebahagiaan itu dia sampai lupa dengan kebahagiaan yang kurasakan. Gimana teman-teman? Siap nggak mendoakan seperti itu? Gimana? Doanya dalam banget ya. Doanya sangat-sangat dalam. Ya Allah, berilah kebahagiaan maksimal ya Allah kepada dia. Sehingga dengan kebahagiaannya itu, saking bahagianya dia sampai lupa dengan kebahagiaan yang kualami. Jadi, kita mendoakan kebaikan bagi orang lain. Kebahagiaan kan macam-macam ya. Kebahagiaan itu macam-macam. Bisa jadi nanti dia akan dilimpahkan banyak rizki, ya sehat banget, terus uangnya melimpah sehingga dia akan sibuk jalan-jalan, ya. Dia akan sibuk untuk kata Allah sedekah dan seterusnya. Nah, kesibukannya dia di dalam kebahagiaan ini, itu dia akan sampai lupa bahwa dia pernah membenci kita. Begitu teman-teman. Iya, kirim doa aja Kak Cahaya. Kirim doa kebaikan tadi ya. Kalau pembunuhan karakter kan biasanya juga sama, karena dengki ya. Karena hasad, karena dengki, seperti itu. Kirim doa kebaikan. Terus kemudian perbanyak bahasa istighfar. Baca istighfar, terus kemudian bentengi diri dengan ayat kursi. Saya kasih amalan itu yang simpel-simpel, biar teman-teman ini bisa mengamalkan. Karena orang yang suka membunuh karakter kita, itu bisa jadi nanti berakibat ain. Ya, berakibat ain bagi kita. Ya, doakan dengan doa yang terbaik, terus kemudian kasih hadiah. Ya, coba teman-teman buktikan kasih hadiah gitu ya. Nah, sebelum dikasih hadiahnya, didoakan. Bacakan. Bacakan doa yang terbaik. Sebentar. Tadi saya mana? Oh ya, 1 menit lagi teman-teman ya. Yang belum siapkan air, silakan. Siapkan air, 1 menit lagi kita akan terapi Al-Quran. Mohon doanya Kak Hizi, dirawat di rumah sakit karena sesak. Oh, pneumonia ya. Pneumonia. Oke, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan ya. Dan mudah-mudahan sakit yang diderita ini sebagai sebuah penggugur dosa. Kak Hizi, bisa nggak siapkan air? Yang jaga di rumah sakit siapa tuh? Coba minta disiapkan air, ya. Nanti diusap ya. Diusap di dadanya dikit aja, seperti itu. Terus juga di ubun-ubun, nanti diusapkan. Mudah-mudahan air yang akan kita bacakan ini bisa sebagai sarana penyembuh. Kalau misalkan ada Kak Nana, ada seseorang yang bisa mengetahui pikiran, ada yang bicara tidak ada wujud. Misalkan gimana? Ada seseorang yang bisa mengetahui pikiran, terus ada yang bicara tidak ada wujud. Nah ini, kalau kita bicara ada orang yang bisa membaca pikiran, ini jelas ya, itu ada gangguan di dalam dirinya. Ada gangguan di dalam dirinya. Nah, terus gimana kalau kita misalkan serasa diintimidasi? Nah, ini masalahnya Kak Nana merasa diintimidasi nggak? Diteror nggak kira-kira? Kalau iya, nanti bisa dibentengi, Kak. Ya, dibentengi dengan amalan-amalan Asmaul Husna. Ya, bisa nanti baca ya Aziz, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jabbar, ya Nur, ya. Terus kemudian bisa membaca doa perlindungan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat hauqalah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, insya Allah nanti
akan terlindungi. Terus kalau misalkan ini ada bisikan, ya, ada bisikan-bisikan di dalam diri kita, entah itu posisinya di telinga atau di dalam dada. Bedakan. Coba bisikannya itu di mana? Di telinga atau di dalam dada? Kalau di dada ini biasanya ada dua kemungkinan, dari hawa nafsu ya, atau mungkin dari jin waswas. Tapi kalau misalkan di telinga ini bisa jadi ada kiriman ya, ada kiriman yang mengganggu di situ. Atau bisa jadi dari jin nasab. Waalaikumsalam Ibu Salmi, Kak Anil. Kak Anil, pengen lunasi hutang yang mendesak. Nah, nanti selama ini, jadi Kak Anil ya, selama ini pemasukannya dari mana? Yang untuk melunasi utang, pemasukannya dari mana? Saya perlu tahu. Kalau misalkan dari pekerjaan, jangan hanya sekedar mengandalkan pekerjaan, tapi butuh membangun sumber pemasukan yang lain, yaitu dari bisnis. Nah, saya sudah membuka kelasnya, kelas bisnis ya, yang apabila teman-teman sudah punya bisnis, nanti kita bantu gimana caranya agar bisa omsetnya naik. Nah, omsetnya itulah, kenaikan omsetnya itulah nantinya profitnya ya, itu nanti bisa digunakan untuk melunasi hutang. Nanti bisa pilih alternatif dengan mempelajari buku lunas hutang, ya, saya sudah menulis buku lunas hutang, nanti jam 9:30 saya sematkan, kebetulan di sini nggak ada contohnya ya. Atau teman-teman nanti langsung masuk ke kelas bisnis pengusaha muslim ya, muslimpreneur namanya. Sudah siap semua teman-teman? Dengan air wudhu, air matang, air mentah. Meredakan emosi kalau dekat orang nggak disenangin. Ya, nanti kita akan terapi ya di sini ya. Kita akan terapi hati dan perasaan agar perasaan teman-teman itu selesai. Jadi gini, ada istilah kita itu jadi orang yang selesai dengan diri kita. Maksudnya gimana sih? Nggak peduli orang ini mau benci kepada kita, orang itu mau senang kepada kita, nggak peduli. Ada nggak teman-teman yang sudah pada sampai level itu? Nggak urus pokoknya. Saya mau ngapain, yang penting satu targetnya. Apa itu? Cari ridhonya Allah, selesai teman-teman. Cari ridhonya Allah, yang penting Allah cinta, yang penting Allah suka, nggak peduli orang lain benci atau gimana, nggak peduli. Karena begini teman-teman, nggak mungkin ya, saya katakan, nggak mungkin kita itu bisa menyenangkan semua orang. Demi Allah nggak mungkin, saya katakan tuh. Karena apa? Sebaik-baik kita berlaku kepada siapapun, semulia apapun diri kita, pasti akan ada orang yang benci teman-teman. Kok bisa? Iyalah, jangankan kita gitu ya. Levelnya Rasulullah aja, levelnya Rasulullah nih, manusia yang terbaik. Ini banyak yang benci ya kan, banyak yang kemudian nggak mengimani, apalagi cuma kita gitu. Ya, ecek-ecek gitu ya teman-teman. Nah, maka teman-teman, ya fokusnya adalah kita hanya meminta tolong kepada Allah, mencari cintanya Allah. Waalaikumsalam Kak Rais. Kak Hizi sudah siap? Oke. Sudah siap, air minum di gelas, siap. Menjual rumah sudah 2 tahun belum terjual. Kak Wid sudah dipromosikan via online belum? Coba dikontenin tuh. Dikontenin, jadi konten TikTok ya. Atau di TikTok itu ada jasa untuk mempromosikan perumahan, konten-konten yang terkait dengan rumah. Nah, itu nanti bayar jasanya ya. Insya Allah cepat terjual tuh. Sudah lewat waktunya. Iya, bentar ya. Banyak yang tanya nih soalnya. Waalaikumsalam Kak Wawan. Kak Syari, tapi nggak bisa singkirkan foto. Kenapa? Karena foto yang ada di dinding ini akan bisa menghalangi ya. Menghalangi proses ruqyah kita, jadi nggak efektif. Karena malaikat rahmatnya ini nggak mau masuk, bukan nggak bisa masuk ya. Istilahnya tidak sudi. Mendeteksi adanya gangguan, nah sebentar lagi kita bacakan. Oke, yang punya hutang nanti akan kita spill caranya jam 21.30 ya. Setelah
live ini setelah ruqyahnya selesai. Yuk kita mulai ya. Bismillah. Saya siapkan air dulu. Oh ya, Kak Retno, siapkan air mentah. Air matang dan air mentah. Air mentahnya nanti dicipratkan ke seluruh pinggir-pinggir rumah bagian dalam. Ya teman-teman, pegang airnya. Jadi kalau yang disiapkan banyak ya, yang dipegang itu yang mau kita minum, yang kemudian kalau siapkan galon, galonnya nanti ditiup. Oke, pegang, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Yuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Jika sudah menyiapkan air mentah ya, silakan ditiupkan juga. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Kalau siapkan air mentah, tiupkan juga airnya. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Yang hafal ya, yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupan. Coba teman-teman diminum sekali tegukan ya. Bismillah. Terus letakkan teman-teman, jangan dihabiskan, sedikit aja. Terus letakkan kembali. Ada yang merasa berubah rasanya? Teman-teman, ada yang berubah rasanya? Coba. Kalau berubah jadi pahit, asin, manis, getir, hambar, atau bikin mual, maka kemungkinan ada gangguan di dalam badan teman-teman. Silakan diletakkan kembali airnya. Oke, silakan kita berdoa ya. Ikrar pemutus ikatan gangguan ghaib. Teman-teman, doanya itu jangan hanya sekedar diucapkan ya. Tapi betul-betul minta tolong kepada Allah agar Allah berkenan menyembuhkan fisik kita, ya, jiwa kita, hati kita, Allah berkenan untuk membersihkannya. Karena kalau kita punya penyakit hati ya, ini yang justru jauh lebih berbahaya. Ini bisa kemudian menghanguskan seluruh amal perbuatan. Yuk kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam ini aku memohon kepadamu ya Allah. Mohon pertolonganmu ya Allah. Memohon limpahan kasih sayangmu ya Allah. Jika selama ini aku banyak berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Semoga Engkau berkenan mengampuniku ya Allah. Jika karena dosa-dosa yang selama ini kuperbuat menjadi perantara hadirnya gangguan ghaib, datangnya penyakit di dalam badan, dan berbagai macam ujian kehidupan, ya Allah, dan datangnya berbagai macam masalah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besar kami atau leluhur kami. Jika selama hidupnya, jika selama masa sehatnya berbuat kesyirikan, berbuat yang melanggar syariat-Mu, menyekutukan-Mu dengan perbuatan-perbuatan syirik seperti menyimpan jimat, memelihara pusaka, menanam kepala hewan tertentu, belajar ilmu kebal, belajar ilmu pesugihan, dan ritual syirik lainnya. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang gangguan ghaib berupa jin khodam, jin nasab, atau gangguan ghaib lainnya masuk ke dalam tubuhku atau mengikutiku atau masuk ke dalam rumah ini, ya Allah, hancurkan ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu yang akan kubacakan ke dalam air ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan. Kita baca surah Az-Zalzalah ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jawaban tempel di dada dan perut. Yang hafal 3 ayat terakhir Al-Baqarah kita baca ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja sambil diusap begini teman-teman. Yang nggak hafal cukup diusap saja. Yang hafal silakan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas sampai di tenggorokan, dorong ke depan ya. Ucapkan bismillah, Allahu akbar. Ukhruj ya adu wallah. Batuk-batukan. Silakan teman-teman tepuk-tepuk daerah yang sakit, yang mual ya. Yang sedang sesak diusap aja di dada sini sambil ditetesin sedikit air yang tadi sudah kita bacakan ya. Diusap silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyad. Coba teman-teman rasakan daerah yang sakit ditepuk-tepuk ya, sambil dioles dengan air yang sudah teman-teman siapkan, lalu silakan diminum 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, bagi yang belum masuk ke grup ya, ini kita sudah buatkan grup bagi teman-teman yang ingin mengakses grupnya. Jadi silakan. Iya, jadi ada beberapa, kalau sendawa itu ada beberapa kemungkinan ya. Tidak selalu sendawa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib. Bisa jadi memang ada gangguan medis. Karena ayat Allah ini memang sebagai penyembuh. Penyembuh gangguan medis ataupun non-medis. Jadi memang ada gangguan ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan ini karena gangguan apa. Yang jelas mudah-mudahan ya penyakitnya keluar. Kalau misalnya ada gangguan ain, penyakit ainnya hancur. Seperti itu saja. Teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan ya mengakses grupnya. Ini gratis. Jadi teman-teman masuk ke profil, masuk ke bio profil ya. Nah di situ ada tautan nih, terapilangit.com. Teman-teman klik aja, terus kemudian scroll paling bawah. Kok nggak ada ya? Ternyata hilang. Sebentar, saya beresin dulu teman-teman. Saya beresin dulu. Ini linknya seringkali hilang loh. Kenapa ya? Kayaknya di otak-atik tadi. Sebentar teman-teman. Di mana? Oh. Loh, ada loh. Harusnya ada loh teman-teman. Oh, di tengah. Posisinya di tengah. Sebentar, saya geser. Oke. Sudah ada. Jadi, sudah selesai Kak Wardani. Insya Allah besok ada ya. Di kepala ada yang jalan-jalan. Ditepuk-tepuk Kak Ana. Ditepuk-tepuk kepalanya. Sambil digerakkan cabut ya. Bismillah, Allahu Akbar. Sudah terlambat. Yang sudah terlambat apanya? Live-nya. Iya, besok ada lagi insya Allah ya. Kalau nggak pagi jam 8, itu malam jam 20. Nanti dicek aja. Nah, kalau teman-teman ingin dapat notifikasi, itu gabung di sini nih. Namanya bulletin ya. Ini ada Quranic Solution. Ini diklik aja. Dipencet aja teman-teman. Nah, nanti gabung di grup. Ini nanti dapat notifikasi tuh. Oke. Terus kemudian yang mau masuk ke dalam grupnya ini di terapilangit.com ya. Ini terapilangit.com, diklik aja. Nah, diklik nanti teman-teman akan diarahkan ke website. Nah, masuknya ke sini. Tapi ini di-handle admin. Ya, di-handle admin. Kalau teman-teman ingin grup yang saya handle secara langsung, nanti bisa mengakses kelas yang eksklusifnya teman-teman. Kita sudah membuat kelas eksklusif. Ya, kelas eksklusif ini nanti saya kirimkan dokumen sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan contoh ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan contoh teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus atau hanya sekedar ingin mendidik ya dengan ilmu parenting. Nah, teman-teman nanti bisa di ini etalase nomor 3. Ini untuk mengakses kelas anak. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang masalah jodoh, kita juga sudah buatkan kelasnya. Ini kita punya kelas terapi jodoh, manjada wa jodoh. Jadi semacam ini. Nah, teman-teman tinggal scan aja di dalamnya ya. Itu nanti ada QR code, tinggal di scan. Nah, itu etalase nomor 6. Ya, ini kelas jodoh, nanti juga ada forum ta'arufnya. Tapi nanti saya live-nya bukan di sini ya.
kita sudah siapkan akun khusus, akun TikTok khusus, nanti khusus untuk live ini, kelas jodoh. Karena banyak sekali ternyata penghalang jodoh itu dari sesuatu yang nggak kelihatan. Gitu. Oh iya Kak Lutfia ya, terapi di grup. Nah itu yang handle admin. Kalau yang ingin dihandle langsung oleh saya, yaitu kelasnya ini. Ini langsung saya handle. Ya, langsung dihandle. Tapi nanti aksesnya lewat tele ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ingin dapat pemasukan dari TikTok, ini juga ada kelas affiliate. Itu di etalase nomor 2 ya. Ini semuanya hanya 37.000 teman-teman sekali bayar ya. 37.000. Terus kemudian yang punya masalah rumah tangga, kita juga sudah buat kelasnya. Satu tujuan family class. Jadi ini bukan buku karena materinya bukan di sini ya. Materinya itu nanti di kelas online. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek ada QR code. Kalau bingung gimana cara nyekennya, nah ini teman-teman bisa hubungi ini nih. Ya, bisa hubungi admin. Kalau misalkan nggak ngerti caranya. Terus kemudian, ini ada kelas promil. Ada kelas promil. Yang sudah lama menikah, belum ada keturunan. Kita juga siapkan kelasnya di sini ya. Nanti ada 7 metode yang kita praktekkan. Terus yang ingin menaikkan omset bisnis, kita juga punya kelasnya Muslimpreneur. Termasuk yang sudah punya bisnis, ingin mengembangkan omset, ataupun yang belum punya bisnis, ingin membangun bisnis dari nol. Ya, sampai nanti bisa menghasilkan penghasilan untuk macam-macam ya. Nanti kita arahkan, jangan hanya sekedar untuk dunia, tapi untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, ya, terus untuk sedekah sebanyak-banyaknya, untuk rutin bagi-bagi nasi setiap pagi misalkan atau setiap Jumat gitu ya. Karena kita tidak mungkin hanya sekedar mengandalkan amalan sholat kita. Ya, jadi selama ini sholat kita nggak khusyuk atau ya khawatirnya yang diterima itu cuma sedikit, maka kita perlu alternatif teman-teman, yaitu mengamalkan sebanyak-banyaknya. Suaranya hilang nggak? Masa suaranya hilang? Teman-teman, apakah suaranya hilang? Di sini masih nyala loh. Terus kemudian, ya itu tadi ya teman-teman. Ada loh suaranya. Kak Wit ini yang error mungkin HP-nya. Nah, nanti teman-teman, nanti bisa konsultasi sebanyak mungkin, unlimited ya. Selama ini teman-teman di grup itu kan konsultasinya pakai sama admin. Nah, di sini itu nanti saya ini ya, bisa langsung konsultasi dan mungkin saya jawab pakai pesan suara. Atau kalau yang membutuhkan dibuat konten, nanti akan saya buatkan konten. Bisa saya jawab pakai video ya. Kalau teman-teman punya masalah, saya izin nanti jawab pakai video, tetapi nama teman-teman nanti akan kita blur. Jadi nggak kelihatan ya, ini yang konsultasi siapa. Misalkan teman-teman punya masalah tuh, nanti masuknya kelas rumah tangga ya. Masuknya kelas rumah tangga, boleh 2 paket silakan. Kelas rumah tangga, misalkan suami nggak ngasih nafkah, atau mungkin ingin berhenti judi online, atau ingin berhenti ngerokok dan seterusnya. Nah, nanti akan saya buatkan video, ya. Terus kemudian namanya nanti akan kita blur, terus kemudian kita posting di kelasnya dan kita posting di TikTok. Izin nanti ya, saya posting di TikTok agar apa? Agar orang lain juga bisa merasakan manfaat dari jawaban yang saya berikan. Begitu. Nah, begitu aja teman-teman. Ya, silakan bisa ditambah dulu ke keranjang. Yang jelas nanti insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat ya di kelas. Begitu. Sampai ketemu lagi besok jam berapa? Kalau nggak pagi, malam. Saya sempatnya sih, saya begitu susah mengatur agenda. Jadi cek aja sekitar jam 7 atau jam 8. Kalau nggak ada berarti mungkin malam sekitar jam 20 WIB. Terima kasih banyak teman-teman. Kak Martin, saya bukan ahli semacam itu ya. Berpikir positif aja. Dipelihara boleh, asalkan nanti biar jinak. Kalau mau dilepas masih anakan ya, ya udah dipelihara aja. Berpikir positif, yaitu
Itu risky kan, burung masuk ke rumah, kecuali burungnya udah besar ya, jangan kemudian malah saya kurang setuju dengan orang yang memelihara burung dalam kondisi udah gede. Harusnya kan mereka terbang bebas. Tapi kalau misalkan masih kecil, bagus, ya kan? Oh, udah dikasih tetangga, siap. Oh ya, kalau masih bayi bagus tuh dirawat, bisa jinak nanti kan. Oke, terima kasih sudah mampir teman-teman ya, sudah stay di forum ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok ya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi, jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk kelas keluarga di nomor 7, etalase 7. Betul kata Lutfia, etalase 7. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.